Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan benermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 8 September 2021, hari yang cukup melelahkan. IHSG turun 1,41%. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja seperti biasa. Kita masuk ke transaksi dulu. Hari transaksi besar ya, 12 triliun. Setelah kemarin tipis 9 triliunan doang. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 541 miliar, jumlah yang cukup besar. Dan kalau kita lihat bursa regional hampir melemah semua ya. Cuman Tokyo doang yang enggak. Bursa US pun juga pada melemah juga. Sisa Nasdaq doang. Jadi memang ya mungkin ini baru masa-masa koreksi, nggak tahu gara-gara apa. Kripto pun juga koreksi ya, kirain koreksinya kripto bakal masuk ke saham, tapi ternyata enggak, saham pun juga koreksi. Nanti biasanya terus berita-berita pada keluar, seperti itu. Tapi kalau dilihat teknikal nanti ada jawabannya juga kok. Dengan saham-saham yang dijualin asing, ada paling besar Bank BRI ya, 307,1 miliar yang hari ini juga cumdit kalau nggak salah untuk red issue-nya. Lalu BBCA 111,5 miliar, lalu MDKA 52 miliar, Arto 51,2 miliar, Unilever 47,2 miliar, BBNI 34,2 miliar, Telkom 21,9 miliar, dan TBIG 21,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Ada Astra 43,7 miliar, Bank Mandiri 35,4 miliar, PTBA 25,2 miliar, Adaro 24,1 miliar, ICBP 23,7 miliar, ITMG 20,5 miliar, Buka 14,8 miliar, United Tractor 13,2 miliar, LPPF 11,8 miliar, dan Tower 10,3 miliar. Dominasi sama saham-saham batubara ya untuk yang dibeli asing. Dan langsung aja kita akan masuk ke teknikal IHSG hari ini. Simpel aja sih. Ini IHSG memang belum breakout kok dari kemarin-kemarin. Saya nggak perlu bahas panjang-panjang. Memang sebelumnya di sini ada view bearish flag ya. Bisa gini mungkin dengan target penurunan bisa sampai ke sini. Tapi kalau saya rasa harusnya enggak sih. Kalau sampai ke sana ya. Cuman kalau menurut saya ada view sampai 5950. Kenapa? Karena dalam intraday-nya IHSG terjadi pattern yang namanya double top. Nih, ini ada top 1 dan ini top 2. Dengan target penurunan nah, kira-kira sampai sini. Sekitar 5960-an, pas sampai supportnya sini. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan besok IHSG tidak bisa bertahan dari 6000, ada view sampai ke sana. Seperti itu. Tapi apakah jelek? Kalau menurut saya enggak jelek. Jadi memang ya ini masa-masa konsolidasi. Bahkan hari ini pun juga IHSG closingnya di bawah MA 200 ya. Tapi kalau dilihat dari flow asing, kalau menurut saya nggak bisa bohong sih. Hari ini doang asing baru tidak inflow ya, baru net sell. Tapi kalau kemarin konsisten inflow dan juga saham-saham big cap, blue chip pada diakumulasi. Hari ini doang yang kurang bagus. Cuman kalau misalkan dilihat pun juga hari ini tidak beda kalau dibandingkan waktu di sini. Tuh saya masih ingat banget kayak ini rasanya waktu 19 Agustus nih ya, kayak waktu zaman-zaman di sini saham-saham pada ARB semua. Kalau hari ini kayak nggak ada power untuk saham-saham lain tuh. Yang merah-merah cuman BRI, BCA tuh yang agak kuat, tapi sisanya tidak terlalu kuat. Untuk saham-saham lain itu ada yang cuma turun 1%, 3%, bahkan ke area buy dengan volume yang kecil itu malah menarik buat di entry seperti itu. Dan dari double top tadi saya rasa bisa ada sampai 5950. Jadi bisa disiapkan juga kalau misalkan sampai ke sana. Cuman kalau menurut saya nggak bearish. Tuh.
memang wajar ini IHSG baru di area konsol. Ketika di bawah ya dia bakalan rebound, tapi ketika di atas ya dia bakalan turun. Dan ini udah terjadi dari April ya, Maret April kemarin dia ada konsol sampai sekarang masih belum breakout. Kemarin sempat false breakout tapi nyungsep lagi, dan kelihatan juga dari saham-saham big cap udah pada mulai breakout downtrend channelnya ya, kelihatan pada mau reversal, ada yang falling wedge dan lain sebagainya. Yang penting kalau menurut saya akhir tahun view-nya masih bagus kalau untuk IHSG untuk akhir tahun ya. Sektor-sektor tertentu kayak konstruksi yang terlihat mau reversal, properti, batu bara dan lain sebagainya. LQ45 pun juga bagus ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nanti ketika ada ke bawah lagi, ini kan juga kalau dilihat dari hari ini ya, walaupun IHSG sampai support kuatnya 6.000, tapi reboundnya itu masih kecil banget. Artinya hari ini demand belum tinggi, orang-orang masih belum pada beli, padahal itu udah di area murahnya. Jadi saya rasa besok bisa ke 59.50 dan itu bisa dimanfaatkan untuk buy kalau di sana. Seperti itu. Nanti ketika IHSG berhasil breakout ke atas, average-nya bakalan bagus. Cuman setidaknya kalau misalkan dia belum mau breakout, ya kalau kita belanja di bawah, di sini bisa jual-jual dulu. Nanti ketika turun beli lagi, di sini jual lagi. Itulah strategi yang enak buat sideways. Kalau di hold terus nggak kemana-mana sahamnya. Dia naik turun gitu. Apalagi saham-saham yang big cap ya. Tapi harus mau take profit sih kalau misalkan baru sideways kayak gini, kecuali saham-saham yang masih pada konsisten bikin higher high seperti itu. Jadi itu untuk IHSG, yang penting batasi resiko. Ini juga bisa disangkut pautkan sama siklus September mungkin ya, tapi nggak tahu juga deh. Yang penting TA-nya masih mengatakan seperti ini, belum jelek. Menurut saya bakalan jelek kalau sampai dia jebol 5930 ini. Kalau dia jebol yang bawah ini baru jelek, apalagi sampai jebol 5750. Itu bakal jelek banget, lebih baik keluar dari bursa. Serius, tapi untuk posisi sekarang dan keadaan sekarang, flow, saham-saham yang lainnya dan sebagainya, saya rasa ini cuma persiapan untuk naik aja. Baru konsol aja, cari tenaga, ngumpulin barang dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk support sekarang 6000 ya, karena dia di posisi 6026. Untuk support terdekatnya 6000. Kalau misalkan jebol bisa ke 5950. Untuk resisten tadi di neckline double topnya sekitar 6070-an. Lalu next ada di 6115. Seperti itu. Membosankan ya, kayak lama banget saya bahas 6115 turun, 6115 turun. Ya semoga lah sebentar lagi udah September, nanti Oktober, November, Desember IHSG segera bullish. Seperti itu. Yang penting sama, mau bullish, mau bearish, mau sideways, yang penting batasi resikonya. Seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI dulu. Saya mungkin nggak bahas banyak tentang red issue-nya karena saya tidak terlalu ahli di sana ya. Untuk urusan per red issue-an, saya bahas dari TA-nya aja. Oke, hari ini BBRI breakdown dari ascending triangle. Kalau misalkan teman-teman nonton konten saya kemarin ya, saya bilang batasi resiko BBRI di ascending triangle. Kalau misalkan dia jebol, ada potensi ke sekitar 3.700-an. Dan hari ini BBRI jebol ascending triangle-nya dengan volume yang kalau menurut saya bisa mengkonfirmasi. Artinya ada arah ke 3.700 untuk Bank BRI ini. Tuh, tapi selama BBRI nggak jebol 3.700 masih tidak masalah. Bahkan dia bisa potensi bikin yang namanya double bottom. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 yang mau dia bikin. Dan karena sudah gagal, ya udah saya hilangin aja fotonya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol 3.700 itu baru yang agak bahaya karena mungkin bisa agak dalam ya. Area support selanjutnya BBRI itu ada di sekitar sini. Sekitar 3.450 lah. 3.500 sampai 3.400 itu untuk supportnya BBRI kalau sampai jebol 3.700. Tapi selama masih bisa bertahan di 3.700 harusnya aman. Dan kalau dia mau jebol 3.700 pun juga volume harus besar. Besok tinggal kita lihat aja. Kalian kan udah deket ya, sekarang 3730. Kira-kira besok dia jebol 3.700 atau malah rebound ke atas. Atau setidaknya kan dulu pembalikan arah dulu deh. Mau hammer, mau doji, besok kita lihat seperti itu. Cukup menarik sebenarnya. Ini juga baru proyekan ya BBRI ini. Tinggal kita lihat besok 3.700 bertahan atau enggak. Itu angka krusialnya untuk BBRI. Untuk resisten kelihatan ada di sini sekitar 3.800-an ya. Ini ada resistennya BBRI. Jadi dia bakal konsol di area situ. Tinggal kita lihat dia breakout atau breakdown. Dari indikator dia terlihat udah dead cross beberapa hari yang lalu sih. Dan hari ini histogramnya turun lumayan dalam. Jadi mungkin ya kita lihat dulu aja di 3.700 besok. Dan mungkin kalau saham-saham kayak gini lebih baik pakai harga close. Jadi besok kita lihat close-nya BBRI di mana. Kalau close di bawah 3.700 dengan volume yang besar, ya mungkin bursa bisa lebih turun dulu. Seperti itu. Dan ini juga ada big distribusi ya untuk BBRI ini. Dari broker YU, YJ, YP,
summary-nya big distribusi. Dia juga belum breakout dari downtrend channelnya untuk si BBRI ini. Jadi ya itulah tambahan right issue juga, tambah volatile seperti itu. Lanjut kita ke saham selanjutnya, ada BBCA. Yang hari ini sempat turun ya. Tapi kalau menurut saya turunnya bagus sih. Tinggal kita lihat aja volumenya gede atau kecil. Oke, volumenya ada sih. Saya nggak bilang gede, tapi nggak bilang kecil juga. Karena pas dia di rata-rata. Tuh, cuma sisi bagusnya adalah BBCA sudah menutup gapnya 32.100. Dan ini kalau menurut saya masih belum jelek untuk BBCA ini. Selama dia nggak jebol 32.000. Saya rasa BBCA ini baru konsol di sini ya, range 33.000 sampai 32.000. Dan kalau misalkan dia breakout ke atas, entah mau pakai bullish flag atau double bottom, targetnya sama aja. Kalau misalkan bullish flag bisa kayak gini. Atau kalau misalkan double bottom ya bottom 1, bottom 2 breakout. Dan ya kelihatan masih menahan diri untuk BBCA ini untuk breakout ya. Waktu kemarin di 33.000, bahkan dia juga ada dead cross, hari ini juga semakin menurun seperti itu. Berada di titik krusial juga BBCA ini, tapi lebih krusial BBRI ya. Karena BBCA kalau misalkan dia jebol 32.000 masih ada support kuatnya di 30.000. Tapi kalau BBRI kalau jebol 33.700 saya rasa sudah kurang bagus seperti itu. Jadi tadi angka-angkanya bisa digunakan untuk patokan ya. Angka apa ya? Angka penting lah, 33.000, 32.000 sama 30.000 seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini juga ada big distribusi untuk BBCA, sama ya, asingnya juga net sell juga. Tadi juga masuk jajaran net sell untuk BBCA ini. Yang penting batasi resiko aja. Kemarin waktu masuk trading plan-nya gimana? Tuh, kalau cut loss ya cut loss, kalau hold ya hold, seperti itu. Ikutin trading plan-nya. Lanjut coba kita cek BBRI. Oke, hari ini BBNI turun 1,39%. Tapi di bawah ada tekanan beli ya. Dia sempat low sampai 5250, tapi berhasil rebound lagi. Itu memang area apa ya? Area kuatnya lah untuk Bank BNI ini, sekitar 5.200-an. 5150 sampai 5.200-an itu area kuatnya BBNI. Dan hari ini low sampai 520 dan berhasil rebound. BBNI juga baru konsol. Kalau areanya BBNI ada di area 5.500 sampai 5.200-an ini. Kemarin dia evening star, candle naik, doji, terus merah. Memang suatu wajar hari ini turun, karena memang patternnya seperti itu. View jeleknya itu tadi, kalau misalkan ini dia sampai rising wedge, konfirmasi breakdown dengan volume besar, itu yang baru agak serem. Karena dia bisa potensi sampai ke sekitar sini, 4975 kalau enggak 4775, di mana rising wedge-nya diawali seperti itu. Tapi selama dia masih bertahan, konsol ke samping, itu nggak masalah. View-nya harusnya ke atas. Tinggal batasi risiko tadi aja di 5.500 sampai 5.200. Atau kalau mau aman, konfirmasinya sampai 5150. Jadi 5.500 sampai 5150. Kalau misalkan dia breakout ke atas, hold. Kalau misalkan dia breakdown ke bawah, bisa exit dulu atau TP setengah seperti itu. Market juga kelihatan ketekan, jadi memang sesuatu yang susah ya untuk breakout saham, apalagi saham-saham berat ini seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya hari ini juga ada big distribusi, cuman akumulasinya masih surplus, masih bagus juga. Flow asingnya pun juga masih bagus juga. Cuman hari ini doang saham-saham blue chip ini baru pada di asingnya baru pada keluar ya. Nggak tahu ada apa gejolak apa di luar negeri, saya belum dapat infonya seperti itu. Itu untuk BBNI. Lanjut coba kita cek. Apa nih? Semen-semenan mungkin INTP, nggak tahu ya. Semen ini kalau baru IHSG merah dia turunnya paling dalam, serius. INTP, SMGR ini turunnya pada dalam-dalam juga ini hari ini, nggak kayak yang lain aja. Oke, ini view kurang bagus juga untuk INTP. Dia candle jelek dikonfirmasi dengan volume tambah dead cross juga seperti itu. Jadi saya rasa ini candlenya valid ya untuk penurunan hari ini. Ada distribusi juga, pada movement juga turun walaupun masih kelihatan surplus ya dari akumulasi, cuman dia arahnya baru ke bawah.
Untuk support ada di area sini sekitar 10.200 sampai 10.000. Itu area support psikologis sama support klasik ya. Harusnya area kuat juga ini untuk si INTP ini. Oke, bagus ini ternyata dia ada di area demand. Kalau mau saya batasi resiko di 10.000 aja. Selama dia nggak jebol 10.000, saya rasa masih oke INTP ini. Bisa aja dia baru mau retest ya. Karena sebelumnya dia breakout area demand tapi belum ada retest. Ini malah menarik juga karena dia retest new fresh demand area. Harusnya bisa kuat nanti ketika dia rebound karena banyak demand terjadi di sini. Seperti itu. Yang penting batasi resiko. Untuk supportnya sekitar 10.000, untuk resistennya ada di sekitar sini mungkin 10.800. Ya kita buletin misalkan 10.000 sampai 11.000 lah. Seperti itu. Dalamnya dia juga hari ini tadi ada distribusi, brokernya juga bukan kaleng-kaleng ya. Kayaknya baru ada gejolak deh di luar negeri. Entah dolar turun atau apa nggak tahu ya. Crypto crash, ini juga asetnya pada keluar. Kelihatan sekali yang kelabaan bandar-bandar luar. Seperti itu. Hari juga ada efek distribusi. Yang penting batasi resiko aja. Tadi ada sekitar 10.000. Itu untuk INTP. Lanjut kita cek AKRA. Ini kayaknya dia breakdown dari rising wedge ya. Bahaya ini AKRA ini. Ini kan kemarin udah saya garisin ini. Dia kelihatan trennya semakin melemah. Harganya ke atas terus, tapi indikatornya ke atasnya tidak sekuat naiknya. Seperti itu. Dan hari ini dia breakdown dengan volume yang besar untuk si AKRA ini. Saya rasa valid juga. Tambah dead cross dan histogramnya turun. Seperti itu. Untuk target penurunan sebenarnya ya, kalau misalkan dari rising wedge ini ya target penurunan sampai sini 3.450 itu lagi. Tapi sebelum sampai ke sana ada support di 3.600. Kalau misalkan dia bisa bertahan di 3.600 harusnya bagus. Ini cukup kuat juga supportnya ya. Sebelumnya resisten, area 3.600 ini support kuat juga. Tapi kalau misalkan dia jebol bisa ke 3.400an lagi, 3.450 sampai 3.400. Seperti itu. Masih cukup menarik. Ini harusnya koreksi yang wajar karena rising wedge ini ya. Dan ada divergence kalau menurut saya. Walaupun sama-sama ke atas tapi kekuatannya beda. Ini naiknya kayak gini sedangkan indikatornya slope-nya beda. Seperti itu. Dari ini juga ada big distribusi. Setelah dia kemarin diakumulasi terus, mungkin bannernya taking profit dulu pun juga bisa ya. Nanti tinggal dia share out di bawah lagi. Enak juga kan dapat cuan dia untuk bandarnya. Untuk bandar movementnya juga masih surplus jauh. Hari ini juga turunnya baru dikit banget. Masih oke sih harusnya. Tinggal lihat aja nanti ketika dia di area 3.450 sampai 3.600 apa yang terjadi. Kalau rebound boleh di hold, bisa naik lagi. Seperti itu. Itu untuk AKRA yang hari ini turun dalam juga. Lanjut coba kita cek JSMR. Ini emang jatahnya blue chip ya. Saham-saham berat-berat yang koreksinya pada dalam-dalam. JSMR kemarin udah bagus ini. Tapi saya rasa false breakout ya untuk JSMR ini. Dia kemarin saya lihat bisa bikin ascending triangle 1, 2. Kemarin saya kira udah breakout ini. Breakout volume besar, retest, tapi ternyata hari ini turun. Volume turunnya pun nggak terlalu besar sih koreksinya 2 hari ini. Dan kalau menurut saya masih oke. Dan dia masih bisa melanjutkan ascending triangle-nya. Bahkan harusnya ascending triangle itu memang 3 kali kok. 1, 2. Nah yang ketiga baru breakout. Seperti itu. Lalu kira-kira kalau di ascending triangle bisa turun sampai mana? Kita bisa hitung pakai Fibonacci 3770. Ini high-nya ada di 4130. Nah, nih base buy-nya untuk JSMR itu ada di area 3910 sampai 3890. Ya kita buletin mungkin 3900 lah. Itu adalah area base buy-nya JSMR. Kelihatan di sini juga ada support klasik di 3900, terus juga ada Fibonacci 0,618 yang harusnya kuat. Dan mungkin skenario memang seperti itu kalau dia mau bikin ascending triangle ya. 3900 baru breakout ke atas. Untuk target ke atas, kalau misalkan dia berhasil breakout lumayan juga dari sini bisa sampai ke sini. Dan kalau misalkan punya barang di 3.900 pun juga risk rewardnya bakalan bagus ya. Nah, bisa 14%-an untuk JSMR ini. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya, konstruksi juga kelihatan baru pada rebound ya. Ini juga harusnya bagus untuk JSMR. Lanjut kita masuk saham-saham yang dibeli asing. Kita coba cek dari BMRI. Ini blue chip yang strong hari ini. Masih di area konsolnya juga BMRI ini di range sini ya, sekitar 6350 sampai sekitar sini 5700-an. Itu area konsolnya Bank Mandiri. Dan apa ya?
ya dia nggak kemana-mana karena memang baru konsol. Yang perlu diperhatikan ketika konsol ini adalah apakah terjadi akumulasi ataupun distribusi. Dan kalau yang saya lihat Bank Mandiri lebih ke akumulasi sih. Jadi kalau menurut saya yang bentuk-bentukan kayak gini tinggal tunggu breakoutnya aja, seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil breakout 6350 bakal menarik karena bisa double bottom ya, bottom 1, bottom 2 dengan target kenaikan ada di sekitar sini 7000, pas area resist psikologis ya, cukup menarik. Cuman di sini ada area resist juga 6850. Dia juga ada gap yang belum ditutup di 6600-an ini. Yang penting masih oke sih kalau menurut saya saham-saham blue chip ini. Dia baru konsol aja doang, pada konsol ya. Kayak Bank Mandiri ini juga asingnya akumulasi terus tapi belum breakout aja. Tinggal tunggu waktu breakoutnya aja, seperti itu. Dalamnya tadi ini juga ada akumulasi, sebelumnya juga diakumulasi terus. Bank Mandiri ini asingnya juga masuk terus. Ini bahkan udah uptrend juga dia ya, EMA 20 udah golden cross sama EMA 50, harganya juga sudah di atas EMA 20. Bagus sih ini, harusnya tinggal tunggu waktu doang, seperti itu. Untuk Bank Mandiri, lanjut kita cek PTB ya. Oke, PTB kena downtrend channelnya dan masih belum berhasil breakout kalau saya rasa. Ini ya, dia garis biru ini downtrend channelnya ini harusnya di respect ini, berkali-kali kena dia soalnya 1, 2, 3, 4 dan masih belum berhasil breakout, seperti itu. Untuk area support dari PTBA ini ada di sini. Nah, ini area supportnya si PTBA. Tadi sempat masuk juga, tapi dia rebound. Artinya banyak yang beli di sini. Dan kelihatan kalau ini tanda-tanda mau breakout. Tinggal tunggu waktu aja dari downtrend channelnya. Karena udah menarik juga ya harga batu baranya ini. Tinggal tunggu breakout aja kalau menurut saya. Base buy-nya itu tadi di area 2270 sampai area 2180. Kalau breakoutnya pertama ada breakout di downtrend channel, kedua ada breakout cup handle mungkin ya. Ini cup, lalu ini handle dengan target kenaikan setinggi cup ya. Nih, ada sekitar 2700-an. Masih menarik juga PTBA yang jelas dari harga komoditasnya, yaitu harga batu bara sudah tinggi sekali. Bahkan lebih tinggi dari harga waktu 2018. Waktu 2018 EPS-nya dia sampai dividen per share-nya sampai 400-an ya, atau EPS saya lupa. Bentar saya cek ini. EPS-nya dia sampai 436 dengan DPS-nya 339. Itu ketika harga batubara di tahun 2018. Sedangkan sekarang harga batubara udah di atas 2018. Artinya ada asumsi bisa aja karena katalisnya bagus ya, EPS-nya bakal meningkat dan DPS-nya bisa lebih tinggi. Anggap kita pakai DPS dividen per share waktu tahun 2018 ya, itu 339, kita bulatin 340 lah, atau kita bulatin 300 rupiah lah dividennya. Ketika harganya sekarang itu yieldnya masih 10%. Itu 10% kalau harga 3.000 ya teman-teman. Kalau harga 3.000 itu dia dividen yieldnya masih 10%. Apalagi sekarang di 2.300. Coba dihitung sendiri aja deh, 2.300 dibagi sama 300, tuh ketemunya berapa tuh? Kalau 2100 bagi 300 saya 7 ya. Gimana sih? Ya itulah, nggak tahu lah, hitung sendiri. Bingung juga saya. Ya kira-kira itulah. Yang penting udah ada katalis untuk saham komoditas batubara ini. Harga batubara udah tinggi sekali soalnya. Harusnya sih cakep dia. Tinggal tunggu waktu jalannya aja, seperti itu. Tuh tadi area buy-nya udah, area resist ada di sekitar 2400-an. Kalau mau buy on breakout bisa tunggu dia breakout 2800 lalu retest. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di sini sekitar area tadi 2300-an sampai 2250-an, seperti itu. Di dalamnya hari ini juga masih diakumulasi setelah dia dibuang kemarin ya, mulai terjadi akumulasi yang besar. Cukup menarik PTBA ini. Cuman yang kurang bagus adalah saya kurang suka ada gap aja nih di sini. Padahal kalau nggak ada gap naiknya bakalan tenang ya. Tapi kalau misalkan ada gap ya ini ya, tapi juga bisa aja gap ditutup tahun depan pun juga bisa juga ya. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok. Yang penting masih menarik semua kalau mau saya batubara ini. Itu untuk PTBA, Adaro masih sama kayak kemarin. Kita coba
cek ITMG juga masih sama. Kita coba cek yang merah-merah aja. Apa nih yang menarik nih? Friend ya. Friend nih agak PHP nih. Kemarin view-nya pada bagus, sekarang jadi kurang bagus kalau menurut saya. Oke, hari ini Friend jebol dari descending triangle-nya dengan volume yang lumayan, tidak terlalu besar ya, tapi sudah jebol. Untuk target dari descending triangle-nya itu sampai ke sini, sampai sekitar 108. Tapi apakah bisa sampai sana, nanti kita lihat aja. Ada area support kuat di 115 sampai 113. Tapi kalau misalkan sampai jebol situ ya, itu saya rasa bakalan dalam. Serius bakal dalam Friend ini kalau dia sampai jebol 115. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya lihat ada inverted cup and handle. Nih ya. Di sini cup, lalu di sini handle. Artinya dia ada buat higher low, lower low. Kalau dia sampai break, dia bakal buat lower low. Dan target penurunan bisa ke sini sekitar 57 lagi. Kalau buy teorinya. Tapi bisa aja nggak terjadi ya. Siapa tahu dia fast breakout, cuman sampai sini doang terus rebound pun bisa juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja untuk overhead ini. Dia descending triangle udah breakdown, terus tinggal support 0,618 ini sekitar 113 sampai 115. Kalau breakdown juga, wah itu wassalam sekali itu untuk si Friend ini. Kalau kita lihat dalamnya harinya ada big akumulasi ya, tapi summary-nya small akumulasi. Tapi TA-nya kalau saya lihat kurang menarik sih untuk hari ini nih. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, MLPL nih, menarik nih MLPL. Strong sekali MLPL ini. Bahkan dia sendirian. MPPA-nya nggak ikut, LPPF-nya nggak ikut, MLPL doang. Dan dia kalau saya rasa ya sudah konfirmasi breakout. Kenapa? Karena volumenya besar sekali. Ini fix konfirmasi sih kalau menurut saya ascending triangle-nya ini ya. Ketika dia bikin ascending triangle. Nih, artinya target kenaikan itu untuk MLPL bisa ke sini. Pas sampai kena resistnya di 650-an. Ini kan area resist ya. Tuh, dia bisa ke sana kalau dari ascending triangle-nya ini. Untuk support sekarang ada di sekitar 525 sampai 515. Itu support sekarang ya. Kalau resisten atau targetnya bisa sampai 650 untuk MLPL. Yang punya barang saya rasa hold aja. Kalau mau masuk bisa deket-deket tadi 525-an itu ya. Itu bisa masuk di sana. Tapi kalau jebol ke bawah lebih baik stop loss. Tapi dilihat dari volumenya harusnya valid ini MLPL ini. Harusnya valid. Volumenya bagus banget soalnya untuk ascending triangle-nya ini. Seperti itu. Cukup menarik. Atau dia mau double bottom pun bisa juga ya. Tapi saya lebih suka yang ascending triangle sih. Targetnya lebih jauh. Seperti itu. Tapi nanti kita lihat aja sambil dia jalan ya. Mungkin ke sini sih 640 ya. Pas area resist cukup kuat itu 640-nya MLPL itu. Tuh. Saya kira yang jalan malah bakalan MPPA, tapi malah MLPL hari ini. Dan volumenya sudah mengatakan segalanya. Hari ini juga ada big akumulasi, tapi summary-nya normal akumulasi ya. Kalau lihat ke belakang juga ada akumulasi. Agak netral sih akumulasi dibandingkan distribusi ya. Tapi kalau 3 hari terakhir kelihatan ada akumulasi untuk MLPL ini. Yang penting sama, tinggal batasi resikonya aja. Walaupun view-nya bagus, tetap harus batasi resikonya. Seperti itu. Terakhir kita coba cek di MMX yang hari ini malah strong. Apakah dia mau melanjutkan tren setelah sebelumnya ya, di sini dia melemah lalu koreksi sampai area 3100-an, tidak membuat low baru dan akhirnya mengarah ke atas. Hari ini volumenya menarik, membesar ya dibandingkan kemarin, naik dan membesar. Kalau misalkan besok breakout harusnya cakep ini DMMX ini. Perjalanan masih jauh kalau dia sampai breakout. Serius, jauh ini. All time high-nya ini. Kalau dia berhasil breakout ya, karena dia konsol markup base, kalau breakout ke atas markup lagi. Biasanya di sini terjadi akumulasi ketika sideways ini. Tapi kalau misalkan dia markup terus base habis itu breakdown, nah itu biasanya terjadi distribusi. Tuh. Kalau misalkan dia sampai golden cross harusnya menarik sih. Area breakoutnya di sini 3470. Ya kita buletin 3500 lah. Untuk target saya rasa all time high kayak gini lebih baik buat swing aja. Swing trading. Nggak usah target-targetan pattern ya.
pasang trailing stop aja, naikin pelan-pelan seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa di sini sekitar 3250. Ini supportnya si DMMX. Itu resisten tuh tadi, kalau breakout baru cakep. Bisa juga dia bisa bikin cup handle ya, sampai ke sana 34. Ini bisa koreksi dulu sekali lagi, bikin handle. Bisa juga, kalau nggak langsung breakout juga bisa juga seperti itu. Di dalamnya hari ini ada big akumulasi untuk DMMX ini. BKAK masuk ya, kemarin kelihatan juga waktu konsol dia diakumulasi, walaupun nggak tahu juga apakah dia bakal kena sektor rotasi juga, karena memang teknologi udah manggung lama ya, mungkin bisa kembali ke old stock lagi, tapi nggak tahu juga. Yang penting kita stick pakai trading plan dan technical analysis seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Saran saya sih bisa siapkan untuk buy ya ketika IHSG makin dalam, yang penting tinggal lihat aja. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.